Tapi sampai sekarang ya kemungkinan cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Sandiaga Uno. Sementara Erik lebih akan didorong untuk masuk ke Prabowo Subianto. Yang bikin ini menjadi menarik adalah posisi Anies Baswedan itu jadi kayak nggak dapet sama sekali. Nggak ada dia gitu. Bahkan AHY kayaknya akan gabung sama Ganjar. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah pacaran sama mantan musuh kalian. Jadi misalkan kalian punya lawan, punya musuh gitu ya. Nah, mantannya kalian pacarin. Itu gimana rasanya? Pasti deg-degan gitu ya, menggelegar ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Karena mantan dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sekarang sedang merapat ke Ganjar Pranowo. Itu pasti bikin deg-degan. Yang deg-degan ya jelas Sandiaga, Prabowo, dan Anies Baswedan gitu. Karena suka nggak suka bagaimanapun di pemilu gitu ya, yang paling tahu emosi dan perasaan Prabowo Subianto Sandiaga Uno gitu. Yang tahu bagaimana Prabowo kalau marah, kalau lempar HP, itu Sandiaga. Yang tahu kondisi Anies Baswedan dan bagaimana perasaannya ketika menghadapi pemilu atau Pilkada 2017 juga Sandiaga gitu. Karena Sandiaga menemani Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta dulu gitu. Nah, sekarang mantan dari Prabowo dan Anies Baswedan ini merapat ke Ganjar Pranowo. Ya, sekarang emang masih belum jadi, masih baru diusulkan gitu ya. Soal jadi atau enggak itu takdir politik. Tapi dalam bentuk koalisi partai gitu ya, Sandiaga sudah masuk ke P3 gitu. Sehingga kalau nanti di Pilpres 2024 akan mempertemukan antara Ganjar dengan Prabowo atau Anies Baswedan, maka Sandiaga bisa membuka selebar-lebarnya rahasia-rahasia emosi terkait Prabowo dan Anies. Itu Prabowo tuh kalau disinggung ini biasanya marah dia. Wah, catat gitu kan. Anies juga sama. Anies itu khawatir kalau disinggung soal ini. Wah, itu data-datanya Sandiaga kayaknya lengkap itu. Dan itu akan bisa dimanfaatkan oleh tim pemenangan Ganjar Pranowo. Jadi sekarang ya mungkin Prabowo dan Anies itu lagi deg-degan gitu ya. Oh, mantan kita merapat ke Ganjar. Ya karena hari ini Sandiaga secara resmi diusulkan untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo berdasarkan usulan Rapimnas Partai P3. Karena setelah Sandiaga masuk ke P3, ternyata dia nggak cuma dapat jaket sama kartu tanda anggota gitu ya, tapi juga mendapatkan posisi sebagai ketua tim pemenangan P3 dan secara resmi akan diusulkan kepada Ibu Megawati atau PDI Perjuangan sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Bahkan lebih dari itu, Rapimnas P3 juga mengusulkan agar Sandiaga ditempatkan sebagai wakil ketua partai atau sebagai Dewan Pertimbangan Partai P3. Jadi Sandiaga ketika masuk ini sudah diberikan banyak sekali beban dan pekerjaan. Yaitu mungkin sesuai dengan anggaran atau logistik yang Sandiaga bawa. Ya, karena kalau ada anggaran besar harus ada pekerjaan besar juga gitu ya. Dan Sandiaga nampaknya akan all out atau akan habis-habisan, entah gimana ceritanya gitu. Karena ketika ditanya sama wartawan, Sandiaga mengatakan bahwa jangan tanya berapa, karena semua ini adalah urusan ibadah. Ya, mulai sesuai lah dengan P3 gitu ya. Karena P3 kan agak-agak hijau gitu ya. Dan dari semua alasan yang coba dikemukakan atau disampaikan oleh banyak pengamat politik tanah air gitu ya, ketika Sandiaga masuk ke P3, bagi saya satu-satunya alasan yang paling kuat kenapa Sandiaga diajak masuk ke P3 hanya soal kekuatan uang. Ya karena uang itu adalah power gitu ya. Nah, Sandiaga punya kekuatan itu. Sehingga ketika dia bergabung dengan P3 bisa langsung mendapatkan posisi yang luar biasa gitu ya. Langsung diusulkan sebagai cawapres, diusulkan sebagai wakil ketua.
Jadi ini emang soal logistik yang memang nampaknya sangat dibutuhkan oleh partai P3. Karena P3 ini adalah sebuah partai yang sangat senior, yang sangat tua gitu. Karena dulu kan cuma ada PDI, Golkar sama P3 gitu ya. Nah, sekarang P3 menjadi satu-satunya partai senior yang terancam posisinya untuk tidak masuk ke Senayan gitu. Karena dari semua partai yang ada di Senayan, suara P3 ini adalah suara partai yang paling rendah gitu ya. Ya sebelumnya di tahun 2019 mereka memang juga sudah tipis sekali tuh. 4%, 4, mereka dapatnya gitu ya. Jadi sudah hampir nggak lolos gitu. Nah sekarang di banyak lembaga survei kalau kita lihat, hasil survei partai P3 itu hanya 2% gitu. Jadi 2,5, 2,7 gitu. Jadi memang sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Sehingga dari situasi yang seperti ini memang perlu dilakukan penyelamatan dan nampaknya orang yang ditugaskan untuk menyelamatkan P3 adalah Sandiaga Uno gitu ya. Karena P3 ini punya sejarah yang sangat panjang dan sejarah demokrasi Indonesia itu harus kita pertahankan gitu. Karena P3 dulu adalah bagian dari partai senior yang ada di Indonesia. Sehingga kalau nanti misalkan P3 ini gagal masuk ke Senayan, maka upaya mereka untuk comeback itu akan sangat luar biasa susah nantinya. Makanya sebelum itu terjadi, Sandiaga sudah ditugaskan atau diutus untuk menyelamatkan P3. Ya nggak tahu siapa yang mengutus, mungkin Presiden Jokowi gitu ya. Karena saya juga dengar informasi menurut teman-teman kelompok di Jakarta gitu bahwa Presiden memang menghendaki 2 cawapres gitu ya, yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Jadi 2 orang ini yang didorong untuk maju sebagai cawapres gitu. Tapi dinamika politik belakangan kayaknya sudah berubah gitu sehingga terjadi pertukaran pemain gitu ya. Terjadi pertukaran pasangan gitu. Karena kalau sebelumnya gitu kan, Ganjar itu kan selalu dipasang-pasangkan dengan Erick Thohir. Jadi Ganjar, Erick, PAN, Pak Jokowi itu kalau ada acara kemana-mana bareng gitu ya. Ganjar, Erick gitu ya. Nah sekarang itu terjadi pertukaran pasangan kayaknya karena Erick lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, sementara Sandiaga sekarang sudah resmi bergabung dengan P3 dan pasti akan mengarah kepada Ganjar Pranowo. Jadi ini terjadi perubahan pasangan gitu. Ya dulu mikirnya Prabowo akan ambil Sandiaga Uno lagi gitu, tapi ternyata berubah gitu ya. Sandiaga Uno keluar dari Gerindra bergabung dengan P3, sementara Erick dengan PAN gitu ya kayaknya akan membatalkan rekomendasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa Ganjar sebagai capres dari Partai PAN gitu. Karena sebelumnya kan sudah fix tuh, kayak sudah yakin sekali gitu Ganjar Erick. Sekarang ternyata mereka nggak jadi berkoalisi dengan PDI Perjuangan, minimal sampai sekarang gitu. Karena kemarin ketika ketemu masih diskusi-diskusi tanpa kejelasan gitu. Terus kemudian belakangan muncul isu bahwa Erick akan diusulkan ke Prabowo Subianto. Jadi ini terjadi pertukaran pasangan. Ya begitulah dinamika politik gitu ya. Tapi pada intinya kurang lebih sama. PAN juga adalah sebuah partai yang hampir nggak lolos ke Senayan gitu. Karena menurut banyak lembaga survei, hitungan lembaga survei hari ini, yang tidak masuk ke Senayan itu ada 3. Ada PKS, PAN, dan P3. Nah, 2 partai ini gitu ya, PAN dan P3 ini adalah sebuah partai yang patut untuk kita selamatkan. Kalau PKS biarin aja. Nggak lolos nggak apa-apa kalau PKS gitu ya, malah lebih baik kayak gitu. Tapi kalau PAN sama P3 ini perlu diselamatkan. Nah, fungsi Erick Thohir di PAN kurang lebih sama seperti Sandiaga di P3. Ini pada akhirnya urusan soal logistik dan kesiapan untuk menghadapi pemilu tahun 2024 gitu. Karena PAN juga terancam untuk nggak lolos ke Senayan. Jadi sampai di sini gitu ya kita bisa melihat terjadi dinamika atau perubahan pasangan cawapres gitu. Dan nanti sampai bulan November atau Oktober ya bisa jadi terjadi perubahan lagi gitu. Bisa jadi Sandiaga ke Prabowo lagi atau Erick ke Ganjar lagi. Bisa. Bisa nggak ya? Susah kayaknya gitu. Karena kalau P3 sudah bergabung dengan PDI Perjuangan ya otomatis mereka akan mendukung Ganjar Pranowo gitu. Yang bisa berubah mungkin cuma Erick sama PAN gitu. PAN masih bisa berubah untuk mendukung Ganjar dan membatalkan dukungannya kepada Prabowo Subianto bisa gitu ya. Dengan Erick Thohir menjadi ketua TKN lagi sama seperti di Pilpres 2019. Bisa saja gitu. Dan kalau itu terjadi nampaknya akan semakin menguatkan posisi Ganjar Pranowo. Karena kalau Sandiaga sama Erick sudah bergabung dalam satu tim, kayaknya potensi menangnya luar biasa besar gitu. Karena dulu ketika
Erik dan Sandiaga berhadapan-hadapan aja, Erik yang menang gitu. Karena Erik ketua TKN, Sandiaga kan sama Prabowo Subianto. Erik yang menang gitu. Jadi kalau nanti di 2024 mereka gabung, Sandiaga sebagai cawapres atau Erik sebagai cawapres, Sandiaga jadi ketua TKN atau dibalik gitu ya. Itu kayaknya akan semakin menguatkan posisi Ganjar Pranowo. Dan ya itu baru hitung-hitungan secara angka survei dan secara logistik gitu ya. Dan politik kadang-kadang punya hitungan yang berbeda, sama seperti Pilpres 2019 gitu ya. Dengan segala cerita dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh banyak pengamat hari itu gitu ya. Kan awalnya muncul nama Mahfud MD, tapi belakangan malah muncul Ma'ruf Amin. Jadi dalam hitungan hari, hitungan detik pun semua bisa berubah. Apalagi yang ini masih dalam hitungan bulan dan ini masih jauh sekali. Dan ya kita tunggu saja informasi yang akan kita dapatkan dalam beberapa bulan ke depan. Tapi sampai sekarang ya kemungkinan cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Sandiaga Uno. Sementara Erik lebih akan didorong untuk masuk ke Prabowo Subianto. Yang bikin ini menjadi menarik adalah posisi Anies Baswedan itu jadi kayak nggak dapet sama sekali. Nggak ada dia gitu. Bahkan AHY kayaknya akan gabung sama Ganjar. Ya semoga situasi semacam ini seperti ini tuh tetap bisa kita pertahankan sampai Pilpres 2024 agar Pilpres bisa digelar secara damai dan murni menunjukkan visi misi atau rencana-rencana calon presiden kita 5 tahun yang akan datang. Bukan lagi berbicara soal sara, ras dan sebagainya. Karena kalau Anies ikut, kalau Anies masuk, nampaknya kita akan kembali lagi berbicara soal sara. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.